Pangkah jadwal CPNS 2022 dan formasi CPNS 2023 dibuka. Cek informasinya. Pemerintah akan kembali membuka lowongan CPNS dan PPPK di tahun 2022 ini dan akan merekrut sebanyak 1.086.128 orang CPNS dan PPPK 2022. Walaupun dibuka dua jalur penerimaan, rekrutmen diprioritaskan untuk formasi PPPK. Formasi PPPK 2022 akan dibagi menjadi dua kebutuhan, yaitu pusat sebanyak 93.554 orang dan daerah sejumlah 942.257 orang. Lowongan paling besar pada pengadaan PPPK 2022 adalah formasi guru baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Berikut rincian formasi untuk rencana pengadaan CPNS dan PPPK 2022. Sekolah kedinasan, 8.941 orang. Untuk PPPK pusat, 1. Guru, 45.000 orang. 2. Dosen Kemdikbud Kemenak 20.000 orang. 3. Dokter tenaga kesehatan Kemenkes 3.000 orang. 4. Jabatan teknis lainnya, 25.554 orang. Untuk PPPK daerah, 1. Guru, 758.018 orang. 2. Fungsional selain guru, 184.239 orang. Menurut Bima Haria Wibisana, pemerintah belum mengumumkan jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK 2022 karena masih fokus melakukan pendataan tenaga honorer. Pendataan tenaga honorer dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian jumlah tenaga honorer di instansi pemerintah yang bisa ikut pendaftaran CPNS dan PPPK 2022 sesuai kriteria yang ditetapkan Semenpan RB terbaru. Dikatakan Bima Haria Wibisana, sesuai Semenpan R terbaru pendataan tenaga honorer akan dilakukan sampai tanggal 30 November tahun 2022. Setelah pendataan tenaga honorer, BKN akan melakukan validasi data untuk mendapatkan data bersih. Setelah itu baru dilakukan penyusunan jadwal dan tahapan seleksi ASN termasuk pendaftaran CPNS dan PPPK 2022. Lantas, benarkah pada 2023 akan dibuka rekrutmen CPNS? Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Muhammad Aferous. Aferous menyampaikan bahwa untuk saat ini, pemerintah masih berfokus pada rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2022. Adapun rekrutmen CASN pada 2022 terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui sekolah kedinasan. CPNS dari sekolah kedinasan, jelas Aferous. Pemerintah akan menghapuskan status tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Meski demikian, tenaga honorer tetap memiliki peluang untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini sesuai aturan yang berlaku, yakni PP 48/2005. Sesuai Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, secara jelas dilarang merekrut tenaga honorer. Ketentuan honorer dihapus ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP 49/2018 tentang manajemen PPPK. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. Syarat honorer bisa diangkat CPNS adalah memenuhi kriteria usia dan masa kerja, diantaranya sebagai berikut. 1. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dan masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. 2. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dan masa kerja 10-20 secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dan masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. 4. Tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi PNS atau PPPK setelah lulus seleksi.
Dalam PP 48/2005 dijelaskan, seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan kompetensi. Seleksi ini akan berlaku bagi semua honorer yang ingin diangkat menjadi PNS maupun PPPK. Mereka juga wajib menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan, kepemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Dokumen yang harus disiapkan saat mendaftar CPNS. 1. Scan pas foto latar belakang merah maksimal 200 kilobit format JPEG/JPG. 2. Scan swafoto maksimal 200 kilobit format JPEG/JPG. Harus jelas, tidak blur dan tidak miring. 3. Scan KTP maksimal 200 kilobit format JPEG/JPG. 4. Scan surat lamaran maksimal 300 kilobit format PDF. 5. Scan ijazah dan serdik STR maksimal 800 kilobit format PDF. 6. Scan transkrip nilai maksimal 500 kilobit format PDF. 7. Scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 kilobit format PDF. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu untuk subscribe, like, komen, share dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dapat informasi terbaru dari Media Info Guru. Terima kasih.